turun di tengah-tengah kami, memberkati umat-Mu tanpa terkecuali. Kami tahu ini hari yang ajaib buat hidup kami, buat keluarga kami, buat keluarga besar kami, Tuhan. Amin. Karena ada anugerah, ada favor Tuhan, ada kebaikan, ada semua yang terbaik turun dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Hamba berdoa, Kau bicara sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Kami tahu ada pasukan Tuhan yang ajaib sedang dibangkitkan. Kami tahu ada sesuatu yang tidak lazim sedang Kau kerjakan di tengah-tengah kami. Amin. Hamba berdoa, biarkan kami mampu mengikuti kemana Roh-Mu membawa kami. Biarkan pengurapan itu turun dalam kehidupan setiap kami. Kami butuh minyak dan anggur yang daripada-Mu. Karena itu yang tidak akan pernah bisa dirusak oleh siapapun. Hamba khusus berdoa buat anak-anak hari ini. Biarkan mereka juga mengalami jamahan Roh Tuhan. Mata dan telinga mereka, hati mereka terbuka untuk melihat dan mendengar apa yang berasal dari Roh-Mu sendiri. Dan Kau memberikan anugerah mengurapi semua kami, khususnya anak-anak ini di hadapan Tuhan. Biar mereka terima pengurapan yang ajaib dan dahsyat sejak masa kecil mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, semua kami akan diberkati Tuhan. Semua kami mengalami semua yang terbaik daripada-Mu. Hidup kami diubah Tuhan dengan cara-Mu yang dahsyat. Kau bicara Tuhan, dan Roh Kudus Kau yang menguasai kami dengan roh hikmat, wahyu, dan roh pengertian. Supaya apa yang menjadi kehendak-Mu tercapai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati berkata, amin. Hari ini kita ingin mendoakan akan anak-anak kita, tapi juga saya mau berdoa buat semua saudara supaya anugerah Tuhan turun dengan luar biasa. Amen. Ada satu pernyataan Tuhan yang menyentuh hati saya. Saya menjumpai satu fakta kenyataan firman, cerita tentang yang namanya Yerobeam. Saudara, Yerobeam ini sebetulnya orang yang luar biasa. Di zaman Salomo, Alkitab mengatakan dia orang yang rajin, dia orang yang sangat industrious istilahnya, dia orang yang buah hidupnya itu luar biasa. Dan yang ajaib adalah, satu hari Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu sebuah kerajaan. Dan di zaman dialah kerajaan Israel terbelah dua. Yehuda dan Benyamin ikut keturunan Daud, namanya kerajaan Yehuda. Tapi kemudian 10 suku yang lain ikut dengan yang namanya Yerobeam, namanya kerajaan Israel. Nah, Tuhan ini sebenarnya berjanji kepada Yerobeam bahwa dia akan membuat Yerobeam seperti Daud, di mana keturunannya akan turun-temurun di hadapan Tuhan dan akan jadi suatu bangsa yang besar. Saudara, tidak ada orang pernah ditawari Tuhan seperti itu setelah Daud, kecuali yang namanya Yerobeam. Nah, di dalam percakapan antara Tuhan dengan Yerobeam lewat nabinya itulah, saya tiba-tiba membaca sebuah statement yang menurut saya ini aneh sekali. Statementnya berkata seperti apa? Mari kita buka firman Tuhan. Lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ayat yang ke-36. 1 Raja-Raja 11, ayat yang ke-36. Ini Tuhan bicara kepada Yerobeam tentang keturunan Daud. Dikatakan begini, dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku,
supaya namaku tinggal di sana. Saudara perhatikan ya, Tuhan berkata begini kepada Yerobeam, anaknya kuberikan satu suku, yaitu suku Yehuda. Dalam kenyataannya Benyamin bergabung kemudian. Dan dikatakan tujuannya apa? Supaya hambaku Daud, dia nggak bisa melepas cintanya kepada Daud, selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem. Kalau Anda mendengar kata itu, maka kita berkata, oh Tuhan tetap mau dari keturunan Daud selalu akan ada yang menjadi raja. Kalau Anda mempelajari silsilah raja-raja, maka sampai hari ini kalau Anda ke Inggris, Ratu Inggris dan keturunannya itu merupakan keturunan dari Raja Daud. Jadi dalam hal ini Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia genapi sampai abad 21 bahwa sebenarnya masih ada sampai hari ini keturunan Daud yang memerintah sebagai raja. Nah, kemudian saya membaca terjemahan yang lain. Coba izinkan saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan begini. Aku akan memberikan satu suku kepada anaknya, sehingga Daud, hambaku itu, kalau bahasa Indonesia digunakan istilah, selalu mempunyai keturunan di hadapanku. Tapi, kalau Anda melihat istilah yang dipakai, digunakan kata begini, so that David my servant, sehingga Daud hambaku, may always, biarlah kiranya selalu, have a lamb before me in Jerusalem. Supaya selalu ada pelita di hadapanku di Yerusalem. Coba saudara. Keturunan, yang namanya keturunan itu, Tuhan berkata, seperti pelita di hadapanku. Saking Tuhan cintanya kepada Daud, ketika keturunannya berbuat dosa, dan keadilan Tuhan turun, dia harus serahkan sebagian besar kekuasaan kepada Yerobeam. Tuhan berkata kepada Yerobeam, tetapi kepada anaknya Daud, aku memberikan satu suku, akan tinggal di Yerusalem, itu tempat kediamanku, supaya, dia berkata, keturunannya selalu ada di hadapanku. Tapi ekspresi yang dipakai Tuhan sebenarnya dia berkata, supaya tetap ada pelita di hadapanku. Jadi yang namanya keturunan itu, Tuhan berkata, sebetulnya pelita di hadapan Tuhan. Nah, sekarang perhatikan lebih jauh. Lihat 2 Samuel pasal yang ke-21. Nah, ini ada kaitannya, saudara. Ini cerita ini sebetulnya pada waktu Daud sudah makin tua, tiba-tiba dia harus menghadapi beberapa raksasa lagi. Orang kalau di dalamnya itu memang DNA-nya adalah giant killer, begitu lihat raksasa bukannya takut, dia malah kepingin ngadepin. Tapi dia nggak ngitung faktor usianya. Dan dalam cerita itu Daud hampir mati loh. Kemudian beberapa jenderal-jenderalnya tolong dia, dan raksasa itu yang kemudian dibunuh. Nah, sekarang lihat 2 Samuel 21 ayat yang ke-17. Saya mau baca buat saudara. Ini menarik sekali. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. Nah, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi Abisai, anak dari Seruya, datang kepada Daud untuk menolong Daud. Dia membunuh akan orang Filistin itu. Lalu kemudian orang-orang Daud itu
memohon kepadanya atau minta dia bersumpah dengan berkata, jangan lagi engkau ikut dengan kami di dalam peperangan. Tujuannya apa? Sehingga so that the Lamb of Israel, pelita Israel, will not be extinguished. Supaya jangan sampai pelita Israel itu padam. Lagi di sini kata keturunan diterjemahkan dengan kata pelita di hadapan Tuhan. Nah, kalau di bagian pertama yang kita baca tadi, jelas dikatakan bahwa anak-anak Daud itu seperti pelita di hadapan Tuhan, maka di Samuel sebetulnya yang dimaksudkan pelita itu adalah Daud sendiri. Karena pada waktu Daud berperang itu masa tuanya, dia sudah punya anak. Tapi kalau Daud mati, dikatakan pelita Israel padam. Nah, sekarang ini sebetulnya kita bisa membahas banyak hal. Tapi khusus hari ini saya mau satu bagian saja, ya. Jadi saudara harus mengerti. Kalau bapaknya itu pelita di hadapan Tuhan, maka anak-anaknya harusnya juga seperti yang Daud alami, pelita di hadapan Tuhan. Anda bisa ngerti itu. Di sini saya belajar yang namanya legacy, yang namanya warisan rohani, yang namanya bisa terima warisan dari orang tua rohani kita atau orang tua jasmani kita, itu sebetulnya real sekali. Jadi kalau Anda itu melakukan segala sesuatu dengan benar di hadapan Tuhan, maka berkat itu bukan hanya untuk saudara, tapi Alkitab berkata itu berlaku bahkan untuk 1000 generasi. Saudara, kalau Anda bisa menangkap ini, sebenarnya ini luar biasa. Nah, mengapa hari ini kita mau doakan anak-anak? Saya ingin dari tengah-tengah kita muncul orang-orang dari sejak masa kecil, sudah kenal dengan Tuhan, tahu bagaimana mengabdi ke Tuhan, tahu bagaimana melayani Tuhan, sehingga waktu mereka tumbuh, Anda dan saya bukan sekedar menjadi anjing penjaga yang mengawasi mereka, tapi roh Tuhan berkuasa di dalam mereka, yang mengarahkan mereka kepada destiny mereka. Siapa yang ingin punya anak-anak yang ajaib di masa depan, anak cucu yang luar biasa? Tidak ada orang yang ingin punya anak putu merosal, itu enggak ada, saudara. Iya toh? Bagaimana caranya? Dunia ini sudah begitu hebat sekali. Anak-anak kecil, kasih gadget lah, kasih apapun. Dia bisa mainkan dengan sangat hebat, orang tuanya gaptek. Tapi kalau ada roh Tuhan dalam diri mereka, hati mereka akan dibawa ke Tuhan, dan mereka akan jadi orang yang memuliakan Tuhan seumur hidup mereka. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, apakah memang betul bisa bahwa ini bisa diwariskan? Saya bilang ya. Saya mau cerita sedikit, saudara. Papinya Bu Ripkah ini ulang tahun yang ke-80. Saya diberi kesempatan untuk ikut mendoakan. Pak Adi menyampaikan firman hari itu. Jadi saya menghadiri perayaan ulang tahun ke-80 dari papinya Bu Ripkah. Namanya Pak Thomas. Ajaib. Namanya Pak Thomas, mantu laki satu-satunya namanya juga Thomas. Saya mau cerita sesuatu yang membuat saya sebetulnya kaget. Karena ini kalau Anda tidak ngerti dunia roh, dan saudara tidak ngerti hitung-hitungannya seperti ini, itu membuat kita sebetulnya orang yang menurut saudara kita akan bertindak sangat mengerikan. Ini kita ngomong dari hati ke hati ya, cerita aja. Saya belajar di sini namanya legacy. Saudara, Pak Thomas ini dari sejak tahun 80-an, setiap kali ketemu dengan hamba-hamba Tuhan lain termasuk saya, selalu beliau itu ngomong begini, orang Indonesia ini bisa kenal Tuhan Yesus karena ada bangsa lain datang ke bangsa kita. Ya toh, zaman dulu kan orang Belanda dari berbagai negara, orang Jerman datang, para misionari datang memberitakan firman.
buat bangsa kita. Sehingga hari ini ada ratusan, mungkin puluhan juta orang Indonesia kenal Tuhan Yesus. Dan beliau ngomongnya begini, karena itu kita ini berhutang dengan bangsa-bangsa lain. Karena bangsa lain datang memberkati kita, dia mengatakan sekarang waktunya kita memberkati bangsa-bangsa lain. Nah, di zaman itu, dengan keadaan Indonesia yang serba haleluya, ketika ada orang berkata mari jadi berkat buat bangsa lain, diketawain saudara. Orang berkata begini, ini kok nggak ngerti sih, orang kita nggak punya duit, bahasa Inggrisnya juga ae nggak jelas, kita juga nggak punya pengalaman, suruh ke bangsa lain ngapain? Yang saya tangkap itu jadi bahan tertawaan. Tapi hamba Tuhan satu ini bukan tipe gampang menyerah. Dia kayak bulldozer saudara, terus pokoknya. Dia ngomong, dan beliau kerjakan. Di tengah segala keterbatasannya, masuk ke Cina, masuk ke India. Kalau Indonesia hobinya pergi ke Pulau Madura. Satu hari beberapa pendeta berkata begini, ayo kita coba ikut Pak Thomas, ikut pelayanan. Ternyata hanya satu kali ikut, terus trauma dan tidak pernah mau lagi. Kenapa? Karena kalau di Cina, Anda tahu zaman-zaman itu masih komunis kental, dan di Madura, kalau naik angkot begini, nginjil. Seluruh angkot ini diomongi tentang Yesus. Di Madura. Lah ini pendeta-pendeta yang terhormat ini duduk di sebelahnya gemetar. Mati kita, mati nih, mati. Golek mati katanya. Tiba-tiba di tengah jalan, stop. Ayo turun. Diajak turun. Kenapa? Ada wong edan lewat. Lah dia kalau kemana-mana bawa tas. Isinya gunting kuku dan gunting rambut. Dihentikan, wong edan diinjili. Nanti kalau sudah mau dipotongi kukunya satu-satu. Jadi kalau mau belajar misi manicure and pedicure ke papinya Bu Ripka aja. Terus dipotong rambut. Pak Yus belum pernah motong rambut wong edan Pak? Nah, perlu belajar motong rambut wong edan Pak. Itu seru. Sekali potong guntingmu tumpul langsung. Jadi kerjaannya begitu. Di Cina juga sama. Nekat. Beritakan Injil dengan bahasa Mandarin seadanya. Yang pernah ikut Pak Thomas itu Bu Aning, Rumah Shalom. Makanya kan mirip-mirip modelnya saudara. Mirip itu. Dan Bu Aning ini sebetulnya dulu ayah kandungnya almarhum, juga melayani anak yatim piatu dan nampungi orang gila. Makanya Bu Aning kalau lihat ada orang stres dan kurang waras tuh matanya berbinar-binar. Kenapa? Itu passionnya dia. Anda terbirit-birit, dia berbinar-binar. Nah itu ikut Pak Thomas. Keliling kemana-mana. Orang kedua yang ikut Pak Victor. Coba perhatikan. Sekarang Pak Victor ini kerjaannya ngurusi misi. Tapi artinya itu seperti legacy yang diturunkan. Ada warisan. Pada waktu ulang tahun Pak Thomas ke-80, saya diingatkan Tuhan sesuatu. Ini saya cerita dengan saudara apa adanya. Tahun 91 waktu kita baru merintis gereja, JKI Injil Kerajaan ini baru kita mulai, Bu Ripka sudah membantu kami main musik di gereja. Ayahnya juga di tahun yang sama merintis gereja. Paling beda setahun lebih awal rasanya. Papinya ngerintis gereja. Anaknya bantu kami di sini, bukan bantu papinya. Sampai ada hamba Tuhan negur dia. Dipanggil khusus diomongi, kamu ini papimu buat gereja. Kenapa bantu gerejanya orang lain? Tapi waktu papinya dengar itu, dia ngomong sama anaknya, kamu jangan bantu papi, kamu bantu Pak Agung.
nanti akan jadi gede. Kamu jangan bantu aku. Pak Thomas dibantu banyak orang lain, anak perempuan satu-satunya ini, dia bilang, kamu bantu JK Injil Kerajaan. Saya kalau melihat dari ke depan, sekian puluh tahun setelah peristiwa itu lewat, saya berkata ini sebuah investasi. Saya menggambarkan begini, kalau seseorang tinggal di daerah yang bercuaca dingin misalnya, lalu kemudian dia itu punya benih padi, maka dia akan mengerti bahwa ini benih bagus. Tapi aku ini tinggal di cuaca dengan salju yang banyak. Gak bisa ini, aku tanam di tempatku gak bisa. Sebagian besar orang berkata, ya sudah saya simpen aja. Tapi ada orang yang berpikirnya begitu besar hatinya. Dia berkata, ini benih padi yang baik. Di daerah dengan banyak musim dingin seperti ini, aku nggak bisa. Lalu dia berkata, di situ ada orang punya lahan di dunia tropis, yang airnya banyak, itu merupakan daerah persawahan paling subur. Dia berkata, aku punya benih baik. Mau tidak? Buat kalian saja untuk daerah tropis. Sebab kalau aku tanam di sini, akan beda hasilnya dengan kalau kamu yang tanam di situ. Dan cara berpikir kerajaan itulah yang membuat dia berkata, jangan bantu aku, kamu bantu Pak Agung. Dan itu sampai hari ini, cara berpikir yang langka sekali. Saudara, apa yang terjadi, saya bersaksi dengan saudara. Bagaimanapun, kita ini gereja yang hari ini pergi ke bangsa-bangsa. Kita pergi ke hampir semua negara di dunia. Hampir, karena Suriah belum, Libya belum, beberapa negara Eropa belum. Tapi hampir seluruh dunia sudah kita datangi. Ya kan? Sampai hari ini kita banyak urusan ke bangsa-bangsa. Dari mana benihnya? Di awal saya tidak punya itu. Tapi ketika seseorang tanamkan sesuatu, tiba-tiba itu tumbuh dan kemudian kita warisi. Makanya saya berkata begini dengan saudara. Gereja ini seperti sebuah keluarga besar. Anda kalau punya anak, kalau Anda berkata, ayo sekolah minggu, jangan hanya berpikir seperti itu. Mesti di hati dan imanmu berkata begini, nak, kamu ikut kebaktian di sini. Supaya apa yang besar yang Tuhan berikan akan nempel di hidupmu. Dan kamu jadi anak yang luar biasa. Itu pengaruhnya besar, saudara, percayalah. Karena secara rohani akan seperti itu. Nah, warisan itu ajaib. Saya baru tahu kemarin, waktu beliau ulang tahun, ternyata kalau nginjil tuh begini. Dulu kalau nginjil di desa, dia tanya gini, sudah makan belum? Belum. Anak buahnya tuh, anak buahnya tuh bekas nyuri, tukang maling sandal, gitu-gitu saudara. Ayo makan. Itu enggak diajak ke restoran, ke warung enggak. Diajak ngamen. Jadi Pak Thomasnya dari jauh melihat anak buahnya suruh ngamen. Nunggu sampai yang punya rumah keluar ngasih duit atau ngusir. Begitu yang punya rumah keluar, dia yang datangi. Uang ngamen diterima dulu, terus dia bilang, disapa ibunya, diinjili di depan rumah. Sampai terima Tuhan. Dapat 5-6 rumah, cukuplah uang ngamen, ayo makan di warung. Itu baru makan namanya. Tahukah saudara, tim musik, sekolah homes yang dipimpin Bu Ripkah, akan buat sekolah untuk para pengamen. Dia sendiri belum tahu dan tidak pernah tahu, bahwa papinya dulu suka ngamen. Kenapa bisa nurun, Pak? Itu namanya legacy. Itu namanya heritage, itu namanya warisan. Dan itu hanya bisa terjadi lewat apapun yang berkaitan dengan namanya relationship, sebuah hubungan. Ishak pada waktu akan memberikan akan hak kesulungannya, dia maunya berikan kepada Esau.
Karena Alkitab berkata Ishak sayang kepada Esau. Tapi kemudian ketika Yakub mau mengambilnya, dia tidak bisa datang sebagai Yakub. Karena relationship antara Yakub dengan Ishak ada gapnya. Yakub itu anak mami, anaknya Ribkah. Esau anaknya papi, anaknya Ishak. Itu sebabnya ketika Yakub mau ambil hak kesulungan itu, menurut saya tidak mencuri sih, dia beli kan dari kakaknya. Dia harus berpura-pura, dia harus pakai pakaian, dia berpura-pura seperti Esau, supaya si Ishak ini waktu memberikan otak, hati, pikirannya, dia berikan kepada Esau. Kenapa begitu? Sebab warisan rohani itu hanya diberi, Anda hanya bisa terima kalau antara Anda dengan yang memberi ada relationship. Kalau ini keputus, kalau ini terganggu, berhenti, saudara. Nggak bisa. Jadi sekali lagi, Daud dikatakan sebagai pelita di hadapan Tuhan. Anak buahnya berkata, lu mati, pelita Israel padamu. Tapi kemudian Tuhan membahasakan anak-anak Daud. Dia berkata, anak-anaknya harus tetap seperti pelita yang menyala di hadapanku. Apa yang bapaknya punya, itu yang dimiliki oleh anak-anaknya. Saudara, saya punya anak 3. Dan saya melihat itu masing-masing mewarisi sesuatu yang berbeda secara kuat. Walaupun sebetulnya 3-tiganya mewarisi yang sama, tapi kekuatannya beda-beda. Saya amati itu. Anak saya yang pertama itu lebih ke leadership-nya. Kalau menggembalakan lebih hebat dari bapaknya. Harus saya akui. Itu dengan anak buah, di BB-in, di iniin, diajak ini, dicek ini, cek itu. Segala macam tuh. Sampai kalau sekolah raportnya seperti apa, diperiksa. Saya kan nggak pernah meriksa raport saudara. Ijazahnya palsu atau beneran, saya nggak pernah periksa toh. Tapi kalau penari itu diperiksa, kalau begitu nilainya jeblok, pinggir dulu, belajar. Saya nggak bisa punya kekuatan detail seperti itu. Anak saya yang pertama sangat kuat di situ. Diurusi bener. Diurusi itu. Jadi menurut saya leadership-nya dia punya lebih hebat. Anak yang kedua, semua orang berkata favor-nya ajaib. Favor itu begini, harusnya nggak bisa, harusnya nggak mungkin lah. Tapi dia nikmati itu. Ini baru kejadian. Saya lagi makan bareng dengan Jason. Sudah lama nggak ketemu, saya bilang, ayo Jason makan. Saya pengen ngobrol aja, cerita sharing-sharing dan sebagainya. Lalu kita bicara soal jadwalnya Brother John, Sister Pat. Lalu kemudian akhirnya sampai kepada kami mau ke Amerika, anak saya Joseph ini diundang Brother John ke rumahnya di Amerika. Ya saya pikir, oh nanti 4 hari di sana dia akan dikuliahi banyak. Rupanya tidak, saudara. Hari berikutnya pagi-pagi saya dapat email dari orang tuanya Jason. Saya baca emailnya, oh di sini masih pagi banget. Saya baca sambil ngantuk-ngantuk gitu. Oh dia berikan itinerary-nya, nanti anakmu di sini kami yang urus katanya. Dan kita sudah siapkan schedule. Kayak Benny Hinn aja tuh schedule-nya harus ini, jam ini, jam ini, jam ini. Diajak nonton rodeo, tahu? Naik kuda liar itu, tontonannya. Ternyata saya diberitahu Jason itu setahun cuma sekali. Nah ini persis bulan di mana rodeo itu main. Nanti mau diajak ke toko boot dan sepatu dan pakaian koboi. Saya khawatir nanti dia pulang Indonesia pakai pakaian koboi dengan pistol 2 di sini, saya nggak tahu. Pokoknya mau diajak begitu, segala macam. Yang membuat saya terus terang agak merasa kurang adil. Ya, saya dikasih foto-fotonya. Oh nanti pada waktu dia datang, kami akan jemput dengan mobil Hummer limusin, panjang. Kasih fotonya, dalamnya seperti ini. Saya bilang gini, kok rada umpa-umpaan ya bocah iki ya. Wah aku ora pernah loh di numpak kayak ngene.
Saya sampai bilang gini, apa jasanya sehingga naik begini? Naik kuda nil aja sudah lumayan ini. Naik Hammer. Dalamnya saudara, siapa yang pernah naik limusin? Kita ada limo, itu bukan limusin, cuma ini sebutannya aja. Panjang, itu bawa Semarang tuh nyanggrok di tanah mas kira-kira. Muternya susah itu, ya toh? Itu kan harus muternya gini kan harus panjang. Tanah mas itu kan beton, apalagi kuala apa itu menekuk ini, gerak mandek itu susah itu. Harus diangkat pakai helikopter rasanya. Panjang. Terus ada gambar limo kedua, escalate. Nanti kalau sudah pulang kami akan antar lagi dengan limo yang seperti panjang juga, saya bilang. Saudara-saudaranya waktu saya tunjukin ini ngomong begini. Wah, ini bukan hanya hatinya tambah melar, hidungnya tambah melar, kepala tambah melar nih, kayak begini nih. Tapi yang bagus, mereka ngomong gini. Ternyata favor orang itu beda ya. Saya senang mereka nggak berkata gini, nggak bisa ini, omongin, batalkan pi. Nah, kena angkot aja. Enggak. Maka sama, hari ini kalau saya cerita begini, sebagian dari Anda berpikir gini, ya wae wong anake Pak Agung, coba anakku. Ya memang nasibnya lain-lain. Tapi kalau Anda sudah berkata seperti itu, Anda berkata begini, saya nggak bakal ngalami begitu. Salah. Saya sampai berkeringat loh, cerita Anda tentang pohon keluarga loh. Ya toh, kita kan keturunan Abraham dan berhak mendapatkan janji itu. Ya mungkin bentuknya nggak sama, tapi saya mau berkata itu bisa diwariskan. So warisan rohani itu real, makanya saya ngomong terus terang. Saudara boleh lihat di sepanjang seluruh sejarah gereja. Tidak ada gereja yang dimulai dengan hatinya ya, pahit, berontak, marah, permusuhan, itu bisa jadi gede, nggak mungkin. Kenapa? Sebab itu kalau diwariskan, seperti maaf kata di koran-koran itu, nyeruput kopi Vietnam. Loh iya. Anda kalau ngikuti kan bingung toh. Dan masyarakat kan juga mikir, apa iya toh bocah iki? Sama. Absintus itu kan roh kepahitan. Kalau itu di hatimu, keluarmu, omonganmu, semuanya itu pahit. Itu sianida rohani. Tak cetaki ini Anda tidak cetok. Mesti klesek. Perhatiin, itu kematian rohani itu just a matter of time. Pasti itu. Alkitab berkata dari satu sumber gak bisa keluar dua loh. Sumbermu apa? Tadi kami baru diskusi tentang menjadi anak-anak hamba Tuhan. Saya beritahu saudara tidak mudah. Saya kepingin mulai minggu depan mereka ambil bagian di kebaktian anak-anak, supaya kita punya pasukan kuat. Karena saya berkata gini, kalau kita melayani sebagai hamba Tuhan, dan tidak ada anak-anak kita, atau semua anak-anak kita tidak tertarik dengan yang namanya pelayanan, tidak harus khotbah, tapi kalau kita ini hidup di gereja, dan anak-anak kita tidak tertarik ikut pelayanan, something wrong dalam keluarga itu. Walaupun kelihatannya baik. Saya mempertanyakan yang kamu omongin apa di rumah. Kelakuan bapaknya seperti apa di rumah. Itu menentukan. Ini anak-anak punya hati tidak untuk pelayanan. Karena sebetulnya sebagian besar yang tidak mau terlibat di pelayanan, itu kena kepahitan dari orang tuanya. Mungkin gerejanya banyak ribut, rumah tangganya banyak ribut, tiap hari cuma lihat keributan di rumah, mereka berkata, that's it, kami tidak mau. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan happy, dengan gembira, dengan antusias, semua anak-anak akan berkata, aku juga mau pelayanan. Ini akan ajaib dan luar biasa. Amen, saudara. So ini Daud dikatakan adalah pelita di hadapan Tuhan. Anak-anaknya disebut pelita di hadapan Tuhan.
warisannya kelihatan, DNA-nya kelihatan. Kelihatan. Saya kalau lihat orang ngomel, menggerutu, komplain, saya di hati berkata, seji anakku ini. Mungkin Anda jemaat, tapi saya bilang, bukan anakku. Karena saya nggak punya begitu, nggak punya. Anakku yang ketiga, lebih ke yang spiritual. Dengerin suara Tuhan. Tiap kali bicara, saya bisa ngerti ada pengurapannya. Dan kepekaannya mendengar suara Tuhan. Sering saya ngobrol, ngecek di roh. Ini apa ya? Sembayang, ngerti, ngeliat. Ini apa yang terjadi? Khusus hari ini, saudara. Saya ingin kita doakan anak-anak kita. Dan diri kita juga. Supaya hari ini Tuhan membuka pikiran dan hati di roh kita. Supaya kita dan anak-anak kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena saya berkata gini, akar ujungnya semua, kalau Anda ingin selesaikan banyak hal, adalah mendengar suara Tuhan. Ada orang yang emosinya dikedepankan nomor satu. Ada orang yang pikirannya dikedepankan nomor satu. Tapi harusnya suara Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bagaimana caranya? Saudara, saya pengen minta Sasa untuk sharing dari mana awalnya mendengar suara Tuhan. Saudara akan kaget karena Tuhan itu tidak bicara yang tinggi-tinggi dan muluk-muluk. Dia nggak berkata gini, Sasa, 5 tahun lagi aku datang yang kedua kali. Itu serem banget tuh. Dia nggak ngomong begitu. Nanti tandanya gunung berintik akan rebonding jadi lurus. Nggak ada gunung berintik jadi rambut lurus. Tidak. Simple. Dan kita akan minta Roh Tuhan akan bimbing anak-anak kita ini supaya dia juga dengar suara Tuhan. Saudara tahu suara Tuhan itu simple sekali. Satu hari saya masih kuliah, saya mau ujian. Saya ujian satu mata pelajaran hari itu. Jadi saya siapkan bolpen saya, satu di sini. Dan tidak bawa apa-apa, karena mau ujian kan tidak boleh nyontek. Jadi saya masuk ke kampus, mau masuk di kampus, ada suara begini, beli isi bolpen baru. Saya ketawa, saya bilang, ini baru aku beli kemarin. Ada suara berkata, beli isi bolpen baru. Tapi karena suara itu bicara lebih dari sekali, saya mikir apa salahnya. Kalaupun ini salah bukan suara Tuhan, toh aku bisa simpan. Saya ke toko sebelah kampus, saya beli isi bolpen, saya kantongin. Sambil dalam hati ketawa, saya bilang, aku ini kok aneh-aneh. Terus mulai masuk ke kelas, dikasih soal, mulai ngerjakan. Di tengah-tengah asik saya jawab, saudara. Bolpen saya macet. Sampai saya coba dengan segala cara, tidak bisa. Hampir kertas yang saya pakai itu bolong. Dan sampai itulah kemudian saya dengan malu saya berkata, Tuhan terima kasih. Saya keluarkan isi bolpen yang baru, saya ganti, selesaikan ujian saya, selesai dengan baik. Suaranya berkata hanya, beli isi bolpen baru. Menyelamatkan saya hari itu. Minimal saya tidak panik, tidak usah keluar, beli di sana dulu, belum tentu diizinkan sama dosennya. Ya kalau benar, kalau kamu pura-pura, bukumu dititipin di sana kan bisa. Tapi hari itu, saya berkata Tuhan, mendengar suaramu itu luar biasa. Nah hari ini, saya mau Anda dengerin ini, sharing ini. Lalu kita akan mulai berdoa. Anak-anak siapa yang kepengen mendengar suara Tuhan?
Nanti kalau ujian, kalau sekolah diomongi Roh Kudus, harus begini, harus begini. Contoh kedua nih, contoh kedua. Suatu hari saya mau pergi janjian dengan Pak Adi Sutanto, mau keluar makan. Dia ngomong gini sama saya, Agung, ayo ikut saya makan ya, nanti jam 7. Ya. Pakaian santai ya? Ya, pakaian santai saja. Saya keluar rumah, pakai t-shirt, dan pakai sendal. Suara berkata begini, pakai sepatu dan baju. Saya pikir, nggak mungkin lah. Kedua kali, pakai sepatu dan baju. Saya bilang, mau makan di warung, kenapa pakai baju? Kenapa pakai sepatu? Saya membantah lagi. Begitu mau keluar, omongan itu muncul lagi. Pakai baju, pakai sepatu. Saya bilang, sudahlah, aku belajar nurut. Saya masih ingat itu. Zaman itu saya mau ambil baju warna merah. Ada suara ngomong begini, warna putih. Saya bilang, kok aneh, kok suara warna putih. Tapi itu muncul lagi, warna putih. Saya ambil warna putih. Saya pakai sepatu. Saya ke temannya Pak Adi. Sampai sana dia siap, mau keluar. Tapi bawa Alkitab. Ini mau makan di mana kok bawa Alkitab? Terus dia ngomong begini, Agung, makanya kita tunda. Ada saudara kita meninggal dunia, tutup peti yuk. Saya bingung, seandainya saya pakai t-shirt, pakai sendal, saya hanya di luar, markiri mobilnya Pak Adi, terus, dar, stop. Nah, paling-paling begitu kan. Tapi omongan pakai sepatu, pakai baju, tiba-tiba saya nggak tahu. Hanya begitu. Saya punya banyak cerita. Tapi intinya Tuhan mau bicara dengan kita. Kalau Anda punya anak-anak ya, yang dengar suara Tuhan, kadang-kadang kau belum sempat cerita persoalan. Tiba-tiba pagi-pagi atau malam anakmu bisa diomongin Tuhan. Doain papimu. Tiba-tiba dia berdoa buat saudara. Dan doa yang dari roh Tuhan itu membuat surga intervensi dalam hidupmu. Dia bisa ngomong gini, doain mamimu. Mungkin dia nggak diberitahu apa-apa. Hanya bilang, Tuhan tolongi mami. Tiba-tiba saat itu, detik itu Anda punya masalah. Dan surga intervensi. Karena ada doa yang naik di hadapan Tuhan. Siapa yang ingin keluarga kita mengalami keajaiban seperti itu? Sasa, Marisa. Hari ini sebelum saya mau bersaksi tentang apa yang saya alami tentang mendengar suara Tuhan dan melihat Tuhan, izinkan saya men-sharingkan satu hal yang saya pelajari tentang mendengar suara Tuhan. Seringkali banyak orang bertanya kepada saya terutama, gimana sih caranya mendengar suara Tuhan? Dan selalu ujung-ujungnya mereka menyalahkan Tuhan dengan berkata, Tuhan tidak pernah berkata apapun. Tuhan tidak pernah menjawab doaku. Tuhan tidak pernah menjawab semua apapun yang aku pertanyakan dalam hidupku. Tapi kemudian satu hari saya baca buku dari Benny Hinn. Di buku itu dikatakan bahwa sebenarnya setiap kita mendengar suara Tuhan. Tetapi suara itu dimulainya dengan sangat kecil dan tipis. Dan seringkali yang terjadi adalah kita terlalu berisik, kita terlalu cerewet dengan semua keinginan daging kita, dengan semua apapun yang jiwa kita inginkan, dengan setiap omelan kita, dan itu membuat seringkali suara Tuhan itu tertutupi dengan suara jiwa kita sendiri. Saya mengalami mendengar suara Tuhan pertama kali di rumah, di kamar doa papi saya. Waktu itu semuanya sudah pada tidur, kondisi masih gelap, dan saya ingat waktu itu saya masih kelas 3 SD. Entah kenapa saya suka sekali untuk masuk ke kamar doa papi saya. Saya tidak tahu, waktu itu saya belum tahu tentang namanya hadirat Tuhan. Tapi saya merasakan nyaman di kamar itu. Dan yang saat ini saya tahu adalah ternyata itu adalah hadirat Tuhan. Begitu semua sudah mulai gelap, semua sudah pada tidur, saya melihat kamar doa papi saya masih lampunya menyala.
Saya ketok-ketok, saya bilang, papi aku mau masuk, papi aku mau masuk, Sasa mau masuk, Sasa mau masuk. Di situ ketika saya buka kamar, saya melihat papi saya sedang duduk di situ. Di tempat kita tuh ada tabut kecil. Dan saya bisa merasakan ada damai, ada sukacita, ada kenyamanan di ruangan itu. Tiba-tiba papi saya tanya, Sa, kamu mau nggak dengar suara Tuhan? Mau nggak Sa kamu dengar suara Tuhan? Dan waktu itu tanpa saya mikir panjang, langsung saya bilang, ya papi, aku mau dengar suara Tuhan. Dan yang aneh, papi saya duduk dan saya suruh duduk di depannya, tapi suruh menghadap ke tabut. Saya disuruh menghadap ke tabut, papi saya cuma pegang di pundak. Dan papi saya bilang, sekarang diam dan dengarkan suara Tuhan. Butuh waktu sekitar 5-10 menit. Tiba-tiba itu suara itu seperti keluar dari hati saya. Dan itu tiba-tiba sampai ke kuping saya. Suara itu cuma berkata, Sa, tidur. Kemudian diulangi lagi, Sa, tidur. Kemudian papi saya tanya, Sa, Tuhan ngomong apa? Kok Tuhan ngomongnya Sa, tidur? Terus papi bilang, yaudah dilakuin. Jadi saya balik ke kamar, saya tidur. Dan besok paginya saya sekolah. Itu adalah suara Tuhan yang pertama kali saya dengar. Kelas 3 SD. Dan sampai hari ini saya umur 20 tahun, saya masih ingat kata-katanya, Sa, tidur. Dan itu terus terngiang sampai saat ini. Dan saat itulah mulai tumbuh suara-suara itu terus keluar dari hati. Saya mencoba untuk menuruti setiap perkataan yang saya dengar ataupun yang saya rasakan dalam hati. Saya kadang salah, itu ternyata suara hati saya sendiri. Tapi jadi saya belajar, oh cara membedakan suara hati dan suara Tuhan itu seperti ini. Tapi itu semua harus dialami oleh setiap pribadi demi pribadi. Karena kalau secara teori sangat susah untuk membedakan mana suara Tuhan dan mana suara hati kita. Dan itu terus berkembang dari hati. Itu mulai ke telinga, dan mulai seperti saya berbicara dengan orang lain. Dan itu seringkali audible. Ketika saya bicara dengan Tuhan, saya bicara setiap menit. Kemanapun saya pergi dalam mobil, dalam sekolah, kuliah, bahkan kerja, saya selalu berbicara dengan Tuhan. Dan itu seperti saya ngobrol dengan manusia. Bahkan mengobrolkan hal-hal yang kurang penting. Seperti Tuhan enaknya makan apa ya hari ini? Tuhan hari ini enaknya pakai baju apa ya? Tuhan hari ini apa yang harus aku sampaikan ya? Tuhan hari ini aku harus pakai jubah apa ya? Dan seringkali hanya pertanyaan-pertanyaan konyol. Itu saya tanyakan ke Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Dan itu terus berkembang sampai hari ini. Sampai detik ini. Yang saya pelajari adalah ketika kita mendengar suara Tuhan, ujungnya selalu berkat. Dan tidak pernah ada malapetaka yang datang di hidup kita. Ketika kita jalan day by day dengan Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, kita hanya mengikuti suara Tuhan, selalu ada berkat yang datang. Bukan malapetaka yang datang, selalu ada blessing Tuhan yang turun. Dan saya nikmati itu bertahun-tahun. Dan bahkan ketika saya bertemu Tuhan pertama kali, saya bertemu Tuhan di HSJ, di Holy Stadium Junior. Itu seperti kebaktian seperti ini. Tidak ada special moment, tidak ada. Tiba-tiba ketika lagi pada penyembahan, saya duduk di paling depan. Tiba-tiba kaki saya lemas dan saya terjatuh, saya sujud ke bawah. Tiba-tiba saya lihat ada satu sosok pria. Dia datang hampiri saya. Saya masih ingat dia pakai jubah putih. Dia pakai hanya kasut sederhana. Karena ketika saya sujud, saya cuma bisa melihat kakinya saja. Dan tiba-tiba begitu kepala saya naik, saya lihat muka Tuhan. Ketika saya lihat matanya Tuhan, detik itu saya jatuh cinta dengan Tuhan. Saya jatuh cinta dengan matanya. Saya jatuh cinta dengan senyumannya. Dan itulah membuat saya jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan. Dan saat itulah
Seringkali Tuhan hampiri saya di kamar. Dia ajak ngobrol saya. Dia arahkan saya kemana. Mana jawaban yang harus saya pilih. Pilihan apa yang harus saya pilih. Dia tuntun hidup saya day by day. Hari ini saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya bisa merasakan hadiratnya begitu kuat di tempat ini. Dan saya tahu hari ini Tuhan ingin berjumpa dengan saudara. Hari ini Tuhan ingin mendengarkan suaranya yang begitu lembut kepada telinga saudara semua. Tapi itu dibutuhkan ketenangan yang dari dalam. Dibutuhkan ada shalom Tuhan. Dibutuhkan ada penundukan diri di dalam hidup setiap kita. Dan kita butuh diisi dengan roh Tuhan. Begitu roh Tuhan masuk dalam hidup kita, ketenangan, damai, sejahtera itu masuk dalam hidup kita. Percayalah kita akan mendengar suaranya yang begitu lembut. Hari ini saya ingin berdoa khususnya buat yang para orang tua. Saya ingin mendoakan saudara yang benar-benar ingin mendengar suara Tuhan dan ingin melihat Tuhan. Karena sebenarnya hari ini saya tahu Tuhan ingin memasukkan damai sejahtera dalam hidupmu. Tuhan ingin membukakan setiap telinga-telinga yang tidak bisa mendengar. Hari ini Tuhan mau membukakan itu semua. Bahkan tadi waktu papi saya khotbah, saya melihat di atas ada pintu gerbang karunia itu dibuka. Dan Tuhan bilang, hari ini nak, hari ini banyak dari kalian, banyak dari saudara, bahkan dari anak-anak kecil, kalian akan mendengar dan melihat Tuhan. Dan dari mulai detik ini, kalian akan jalan day by day dengan Tuhan. Hidupmu tidak akan ada lagi kutuk, tapi engkau akan menikmati blessing yang luar biasa dalam hidupmu. Engkau tidak akan memilih jalan yang salah, engkau akan selalu memilih jalan Tuhan. Dan itulah yang terbaik buat hidup kita. Biarkan hari ini Tuhan melawat setiap kita. Biarkan hari ini roh Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Dan biarkan hari ini kita melihat dan bahkan mendengar pencipta kita, kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Percayalah saudara, hari ini Tuhan ingin bertemu dengan saudara. Tuhan ingin bertemu dengan saudara face to face. Dia ingin menunjukkan matanya yang penuh kasih dan cinta untuk saudara. Dia ingin mendengarkan suaranya yang begitu lembut kepada telingamu, kepada jiwamu, dan bahkan kepada rohmu. Hari ini kita mau keluar dari kebiasaan kita. Kita mau undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Tuhan berkata sangat jelas, ada orang-orang di sini yang mungkin 1 minggu ini bahkan bertahun-tahun engkau berkata, Tuhan, aku rindu ketemu dengan Engkau. Aku rindu ketemu dengan Engkau. Aku rindu melihat matamu. Aku rindu melihat senyumanmu. Karena hari ini Tuhan ingin bertemu dengan saudara. Tuhan ingin bekerja dan melawat setiap saudara. Hari ini ada orang-orang di sini. Tuhan berkata, api kalian mulai padam. Dan kalian berkata, Tuhan, hari ini aku mau apiku menyala kembali. Ketika api itu menyala kembali, cinta mula-mula itu menyala kembali, passion itu menyala kembali, itu akan sebenarnya sangat mempermudah kita untuk mendengar suara Tuhan lebih jelas. Karena ketika kita dalam kebekuan, kita tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan. Ketika kita dalam tidak ada api, kita tidak akan pernah bisa melihat dan mendengar suara Tuhan. Karena kita akan sibuk dengan diri kita sendiri. Buat kalian berkata, Tuhan, aku butuh api yang baru. Tidak ada lagi kebekuan dalam hatiku. Hari kalian berkata, bakar apiku Tuhan. Bakar passionku. Angkat tangan
Semua terus arahkan hati ke Tuhan. Biar buka mata rohani anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar dibuka telinga mereka, bisa melihat dan mendengar Tuhan sendiri. Tuhan, buka mata dan telinga anak-anak ini. Buka mata dan telinga anak-anak kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar mereka mendengar suara Tuhan mulai hari ini. Biar mereka mendengar suara Tuhan mulai hari ini. Hamba hadapkan kepadamu ya Tuhan. Buka mata dan telinga dan hati mereka mulai hari ini. Dalam nama Yesus. Biar kami mendengar suara-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan menyatakan bahwa semua kita harus dinaikkan 7 kali lipat kekuatan api-Mu, kekuatan kasih-Mu, kekuatan tuntunan Roh Kudus, kekuatan penyembahan-Mu, kekuatan pekerjaan-Mu, kekuatan roh jiwa tubuh, 7 kali lipat dinaikkan Tuhan. Siapa yang mau angkat tangan, kita berdoa bersama-sama. Kalau tidak naik 7 kali lipat, kita tidak bisa menerobos, kita tidak bisa menahan bencana, kita tidak bisa menuai dengan kuat, kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Kelimpahan Tuhan dinaikkan 7 kali lipat, 7 tahun ke depan, kelimpahan yang luar biasa. 7 naik 7 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus kami mau, Roh Kudus kami mau, naikkan api kasih-Mu 7 kali lipat kekuatan-Mu. Bapakku, masukkan roh ini begitu kuat, api Tuhan, kekuatan Roh Kudus 7 kali lipat semua kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh dalam tangan kekuatan Roh Kudus dinaikkan 7 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah, 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 terima kekuatan-Mu 7 kali lipat.